Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai fungsi linear. Sebelum kami membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Haira dengan NIM akhir 22, Adila Fitri dengan NIM akhir 23, Ryan Jatiraharja dengan NIM akhir 79, Umi Nur Sintawati dengan NIM akhir 131, Andi Faira Fadila dengan NIM akhir 132, dan yang terakhir ada Asmino Al-Siddiq dengan NIM akhir 134. Dalam presentasi kali ini kami memiliki 8 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian fungsi, yang kedua penyajian fungsi dengan grafik atau kurva, yang ketiga ada penerapan fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis, yang keempat ada fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, yang kelima ada pajak dan subsidi, yang keenam ada analisis break even point, yang ketujuh ada analisis optimasi, dan yang terakhir ada analisis pendapatan nasional. Yang pertama ada pengertian fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai domain atau daerah asal ke tempat suatu himpunan yang lain, atau disebut juga daerah kawan atau kodomain. Selanjutnya ada penyajian fungsi dengan grafik atau kurva. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Grafik suatu fungsi erat kaitannya dengan diagram kartesius, karena grafik suatu pemetaan fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari bentuk fungsi pemetaan. Selanjutnya ada penyajian fungsi dengan grafik atau kurva. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Grafik suatu fungsi erat kaitannya dengan diagram kartesius, karena grafik suatu pemetaan fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari bentuk fungsi pemetaan. Selanjutnya ada penyajian fungsi dengan grafik atau kurva. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Grafik suatu fungsi erat kaitannya dengan diagram kartesius, karena grafik suatu pemetaan fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari bentuk fungsi pemetaan. Kemudian dari tabel tersebut, jika dimasukkan ke dalam grafik atau diagram kartesius, maka akan tampak seperti gambar di bawah ini. Dari substitusi yang sudah dilakukan, diperolehlah beberapa fungsi persamaan. Fungsi persamaan yang pertama dengan nilai XY X0, Y-5, X1, Y-2, X2, Y1, X3, Y4, X4, Y7, dan X5 dan Y10. Jika dihubungkan titik-titik tersebut, maka grafik tersebut berbentuk garis lurus atau linear. Gambarnya tampak seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada penggunaan fungsi linear dalam ekonomi. Yang pertama ada penerapan pada fungsi permintaan. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu P adalah harga per unit, Q adalah kuantitas barang. Selanjutnya kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan P dan Q ini sifatnya positif, dan pada suatu tingkatan harga atau P hanya terkandung nilai kuantitas atau Q, ataupun sebaliknya. Selanjutnya skala P dan skala Q ini tidak perlu sama, karena harga tidak sama dengan kuantitasnya. Bisa kita lihat pada grafik ini, apabila pada saat harga turun dari P1 ke P2, maka permintaan akan naik dari Q1 ke Q2. Selanjutnya, apabila pada saat harga naik dari P1 ke P3, maka permintaannya itu akan turun dari Q1 ke Q3.
Selanjutnya ada penerapan pada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen dengan anggapan faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Di sini kita bisa lihat pada gambar kurvanya. Yang pertama ini PA ke PC sama dengan jumlah barang yang ditawarkan naik dari QA ke QC. Yang kedua PA ke PB dengan keterangan jumlah barang yang ditawarkan turun dari QA ke QB. Di sini bisa disimpulkan bahwa apabila harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan naik. Apabila harganya mengalami penurunan, maka barang yang ditawarkan pun akan mengalami penurunan juga. Yang ketiga ada penerapan pada keseimbangan pasar. Secara matematik dan grafik hal ini ditunjukkan oleh persamaan Fs sama dengan Fd, yaitu fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, yaitu pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini terciptalah harga keseimbangan pasar atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Selanjutnya ada penerapan pada pajak. Yang pertama ada pajak per unit. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang besarnya tetap untuk setiap unit barangnya. Rumusnya yaitu fungsi sebelum pajak sama dengan Fs ke P sama dengan AQ ditambah B. Fungsi setelah pajak FST ke P sama dengan AQ ditambah B ditambah T. Pajak yang ditanggung konsumen PT dikurang P dikali QT. Pajak yang ditanggung produsen PT dikali T dikurang PT dikurang P dikali QT. Pajak yang diterima pemerintah itu QT dikali T. Yang selanjutnya ada pajak persentase. Pajak persentase adalah pajak yang dipungut pemerintah dengan persentase yang tetap terhadap penjualan. Pajak persentase atau R. Rumusnya fungsi sebelum pajak itu Fs ke P sama dengan AQ ditambah B. Fungsi setelah pajak FSR ke P sama dengan AQ ditambah B dikali A ditambah R. Yang kelima ada penerapan pada subsidi. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga bersedia penjual lebih murah. Contohnya, fungsi sebelum subsidi sebagai berikut. P sama dengan A kali Q ditambah B. Kalau fungsi setelah subsidi menjadi P sama dengan A dikali Q ditambah B dikurang S. Yang berikutnya ada contoh soal penerapan fungsi pada pajak. Soalnya sebagai berikut. Permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurang Q. Dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Terhadap produk ini pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Pertanyaan pertama, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? Pertanyaan kedua, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? Pertanyaan ketiga, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? Dan pertanyaan terakhir, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Untuk pertanyaan pertama, jawabannya sebagai berikut. Keseimbangan pasar sebelum kena pajak, PD sama dengan PS. PD diganti dengan 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3. 15 dikurang 3 sama dengan 0,5 Q ditambah Q. Q sama dengan 8 dan P sama dengan 7. Jadi 8,7. Setelahnya keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 dan ditambah 3. P sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak PD sama dengan PST. Keseimbangan pasar setelah pajak 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6. 15 dikurang 6 sama dengan 0,5 Q ditambah Q. Q sama dengan 6, P sama dengan 9. MET jadinya 6,9. Pertanyaan kedua, besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen
kita cari dari selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu PT kita sudah dapat 9 dan P-nya sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 2. Untuk pertanyaan ketiga, besar pajak per unit yang ditanggung produsen. Sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 dikurang 2. Jadi jawabannya 1 unit saja. Untuk pertanyaan terakhir, besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak, yaitu tarif dikali Q setelah pajak dengan 3 dikali 6 sama dengan hasilnya 18. Lanjut ke soal ketiga C, yaitu mencari besarnya subsidi untuk konsumen dan produsen. Yang pertama kita cari subsidi untuk konsumen terlebih dahulu dengan cara P sebelum subsidi dikurang P setelah subsidi. Tadi harga sebelum subsidi yaitu 4 dan harga setelah subsidi yaitu 3, sehingga subsidi untuk konsumennya sebesar 1. Lanjut ke subsidi produsennya. Subsidi produsen dicari dengan besarnya subsidi dikurang dengan subsidi yang diterima konsumen. Subsidi awalnya itu 2 dan subsidi untuk konsumennya 1, sehingga subsidi untuk produsennya sebesar 1 rupiah. Soal yang terakhir yaitu D, mencari berapa subsidi yang diberikan pemerintah. Cara mencarinya yaitu S sama dengan subsidi S kecil, ini S besar, sama dengan subsidi S kecil dikali Q setelah subsidi, sama dengan subsidinya tadi 2 dikali Q setelah subsidi yaitu 6, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 12. Sekian penyelesaian dari contoh soal penerapan fungsi pada subsidi. Selanjutnya adalah analisa break-even point. Analisa break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Break-even point menyatakan volume penjualan di mana total penghasilan atau TR tepat sama besarnya dengan total biaya atau TC, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Lalu ada rumus biaya total, yaitu TC sama dengan FC plus VQ, di mana TC adalah biaya total, FC sama dengan biaya tetap total, VQ yaitu biaya variabel total, dengan V biaya variabel per unit, dan Q jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian rumus penerimaan total, yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana TR sama dengan penerimaan total, P adalah harga produk per unit, dan Q yaitu jumlah produk yang dijual. Dan berikut adalah grafik
pertemuan antara kurva penerimaan total dengan kurva biaya total. Di sini terlihat break-even point berada di titik potong antara kurva penerimaan total dan kurva biaya total. Selanjutnya itu contoh soal mengenai grafik pertemuan antara kurva penerimaan total dengan kurva biaya total. Contoh soalnya itu suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel sebesar Rp4.000 dan harga jual per unitnya itu Rp12.000. Jika biaya tetap dari operasinya sebesar Rp4.000.000, tentukanlah jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Penyelesaiannya itu yang pertama diketahui fee atau biaya variabel per unit sebesar Rp4.000 dan P atau harga jual per unit sebesar Rp12.000 dan FC atau fixed cost atau biaya tetap sebesar Rp4.000.000. Rumus yang dipakai yaitu Q atau jumlah produk yang dijual sama dengan FC per P dikurang V sama dengan Rp4.000.000 per 12.000 dikurang 4.000 sama dengan Rp4.000.000 per 8.000 sama dengan 500 per unit. Di slide selanjutnya ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional akan dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yaitu yang pertama digunakan untuk konsumsi dan sisanya akan ditabung. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah S, di mana Y adalah pendapatan nasional dan C adalah konsumsi dan S adalah saving atau tabungan. Yang pertama ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan fungsi yang menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Konsumsi yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau negara sangat erat hubungannya dengan pendapatan dari masyarakat atau negara itu sendiri. Semakin besar atau semakin kecil pendapatan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat atau negara, di mana pendapatan yang besar akan diikuti dengan konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, pendapatan yang rendah akan diikuti dengan konsumsi yang rendah pula. Jadi hubungan antara pendapatan dan konsumsi bersifat positif akan berbanding lurus, atau secara matematis fungsi konsumsi dapat dinotasikan dengan C sama dengan fungsi Y. Konsumsi yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau negara sangat erat hubungannya dengan pendapatan dari masyarakat atau negara itu sendiri. Semakin besar atau semakin kecil pendapatan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat atau negara, di mana pendapatan yang besar akan diikuti dengan konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, pendapatan yang rendah akan diikuti dengan konsumsi yang rendah pula. MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan ekonomi dengan besarnya pendapatan nasional. Yang kedua ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan sebuah fungsi yang menjelaskan hubungan antara tabungan dengan pendapatan nasional. Saving merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi, maka dapat dirumuskan S sama dengan G dalam kurung Y sama dengan SO ditambah SY. Hubungan antara fungsi tabungan dan fungsi konsumsi adalah Y sama dengan C ditambah S, atau S akan menjadi S sama dengan Y dikurang C, atau S sama dengan Y dikurang dalam kurung CO ditambah CY, atau S sama dengan Y dikurang CO dikurang CY, atau bisa juga S sama dengan min CO ditambah dalam kurung 1 dikurang C dikali dengan Y, di mana SO adalah saving atau tabungan otonom, dan S adalah MPS atau marginal propensity to saving yang didapatkan dari sigma C per sigma V. Contoh soal dari fungsi tabungan ada pada slide berikutnya, yaitu konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat pendapatan sebesar 0 atau CO adalah sebesar 900 dengan
marginal propensity to consume sebesar 0,7. Pertanyaannya itu, buatlah sebuah fungsi saving berdasarkan data-data tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui CO atau konsumsi otonom sebesar 900, C sama dengan MPC sama dengan 0,7. Jadi fungsi savingnya sama dengan Y sama dengan C ditambah S, menghasilkan S sama dengan Y dikurang C, sama dengan Y dikurang dalam kurung 900 ditambah 0,7 Y. Hasilnya itu Y dikurang 900 dikurang 0,7 Y. Kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah grafik. Grafiknya berada dalam slide. Selanjutnya, analisis optimasi. Analisis optimasi diartikan sebagai suatu proses penguraian durasi proyek untuk mendapatkan percepatan durasi yang baik atau optimal dengan menggunakan berbagai alternatif ditinjau dari segi biaya. Proses memperpendek waktu kegiatan dalam jaringan kerja untuk mengurangi waktu pada jalur krisis sehingga waktu penyelesaian total dapat dikurangi disebut sebagai crashing proyek. Selanjutnya, analisis pendapatan nasional dua sektor. Perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Secara umum, dikelompokkan pada 4 pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan swasta, pemerintah, dan ekspor-impor. Untuk mempermudah menganalisis pendapatan nasional, maka tahap awal dilakukan analisis pendapatan nasional dua sektor terlebih dahulu. Dalam pendekatan ini, kegiatan ekonomi hanya digerakkan oleh dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan swasta. Selanjutnya, dalam menganalisis pendapatan nasional, kita memiliki beberapa asumsi antara lain, investasi adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Konsumsi adalah fungsi linier dan positif dari tingkat pendapatan disposable. Selanjutnya, tabungan juga mempunyai fungsi linier dan positif dari tingkat pendapatan disposable. Lalu tidak ada pajak tidak langsung, maka pendapatan nasional sama dengan agregat pendapatan disposable. Lalu jumlah konsumsi agregat dan tabungan agregat suatu negara adalah sama dengan pendapatan nasional atau Y. Rumus-rumusnya, Y sama dengan C tambah S, Y sama dengan YD, C sama dengan COYBYD, S sama dengan Y dikurang C. Maka S sama dengan YD kurang CO tambah BYD. Lalu S sama dengan min CO ditambah 1 tambah B dikali YD, di mana C itu sebagai konsumsi, Y pendapatan nasional, YD pendapatan disposable, CO autonomous consumption, S atau I itu adalah tabungan. Lalu B yaitu marginal propensity to consume, atau angka yang menunjukkan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Selanjutnya, analisis optimasi. Analisis optimasi diartikan sebagai suatu proses penguraian durasi proyek untuk mendapatkan percepatan durasi yang baik atau optimal dengan menggunakan berbagai alternatif ditinjau dari segi biaya. Proses memperpendek waktu kegiatan dalam jaringan kerja untuk mengurangi waktu pada jalur krisis
sehingga waktu penyelesaian total dapat dikurangi disebut sebagai crashing proyek. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kami meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.